selain persoalan vaksin, pendataan kasus COVID-19 di negeri ini juga masih menjadi persoalan sejak awal pandemi. Salah satu yang belakangan jadi sorotan adalah data kasus di Jawa Timur. Saya masih bersama Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa untuk membahasnya. Bu Gubernur, Jatim dituding melakukan manipulasi data, Ibu, karena ada kejanggalan ditemukan dalam pelaporan selama ini. Misalnya yang ada di Malang, kemudian di Bangkalan Madura. Kalau di Malang terkait jumlah kematian pasien, ada gap antara jumlah kematian yang dilaporkan dengan jenazah yang dimakamkan, kemudian di Bangkalan juga ada persoalan kasus positif dan sebagainya. Apakah bagaimana Anda menjawab tudingan manipulasi data ini, Ibu? Iya, nggak tahu bagaimana caranya positif itu autorilis, Mbak Nana. Kalau tanya kasus positif berapa, bukan ke Dinkes tapi ke pengelola laboratorium PCR. Bukan Dinkes, sebagian besar malah milik swasta. Autorilis itu langsung mereka melaporkan ke Kemenkes. Jadi saya juga ketiban pulung aja sebetulnya. Jadi tidak ada laporan positif, laporan kematian, laporan kesembuhan dari Dinkes provinsi itu tidak ada. Yang ada adalah Dinkes itu agregator dari katakan autorilis. Lab PCR, dia langsung ke Kemenkes, Kemenkes biasanya merilis sore. Kemudian kalau BOR, beta occupancy ratio, dia dari rumah sakit ke hospital online, kemudian ke new all record. Kematian, tidak ada dinas kematian di provinsi, tidak ada dinas pemakaman di provinsi. Maka dinas kesehatan kabupaten kota melapor ke pusat dan melapor ke provinsi. Kasus Surabaya misalnya, saya tanya, Pak Wali, kenapa ada surat seperti ini? Surat itu isinya Juli tanggal sekian meninggal sekian, lalu berbedalah dengan yang kita unggah di webnya Pemprov. Saya sampaikan bagaimana ini Pak Wali kasus Surabaya. Beliau sampaikan, Bu, itu ada pengantarnya. Saya diminta menjelaskan mereka yang dimakamkan di Keputih. Saya jelaskan di surat pengantar, kata Pak Wali ini, bahwa ini belum di swab baik antigen maupun PCR. Jadi mereka sifatnya suspek. Oke. Nah, pada kondisi seperti itu, maka kata Pak Wali, saya disuruh bikin surat itu. Tapi yang beredar tidak ada halaman depannya. Yang beredar langsung lampirannya. Oke. Saya bilang ini Dinkes, jadi begini Mbak Nana. Dinkes yang input. Dari inputnya Dinkes baru kita ngunggah di webnya Pemprov. Oke. Saya rasa ada teman dari lapor COVID, insya Allah Mbak Nana, data paling sinkron. Tolong sekarang dipersandingkan. Data paling sinkron dengan Kemenkes, insya Allah yang paling dekat itu adalah data Pemprov Jawa Timur. Baik, saya ingin tanya ke Mas Ahmad Arief dari lapor COVID. Tadi Bu Hovifah juga sudah sebut. Mas Arief, apa yang Anda soroti nih sejak soal data yang tidak sinkron? Sampai sejauh manipulasi datakah, kesengajaan, atau seperti apa, Mas Arief, yang Anda temukan? Ya, jadi kita mungkin harus mulai dulu dari definisi mengenai kematian ya, yang menurut saya ini harus diperjelas, dan di peran ini menurut saya harus Kementerian Kesehatan harus lebih tegas lagi gitu. Jadi kita ingat beberapa waktu lalu ada beberapa kepala daerah yang mengusulkan untuk mengubah definisi mengenai kematian terkait COVID ya, misalnya komorbid yang tidak didata sebagai korban COVID dan seterusnya. Padahal sebenarnya dalam definisi WHO ya pada 18 April 2020 itu sudah clear sekali bahwa kematian terkait COVID itu mereka yang meninggal dengan gejala klinis COVID, bahkan yang sebelum dites sekalipun harus didata dengan tujuan untuk surveillance ya dan seterusnya gitu. Jadi kecuali yang dikecualikan itu adalah yang sudah clear penyebabnya itu bukan karena COVID, misalnya karena kecelakaan dan yang lain-lain. Nah, dalam konteks ini seharusnya bahkan probable suspect seterusnya itu harusnya dicatat gitu ya. Walaupun mungkin harus dipisahkan, tidak apa-apa karena untuk konteks pendataan ya, tetapi itu pun harus dicatat. Nah, kedua, selain persoalan definisi yang ini tidak clear gitu, dan saya duga di beberapa daerah memiliki definisi yang berbeda.
Dan ini menurut saya peran Kemenkes. Yang kedua adalah soal input data dan transparansinya. Faktanya saat ini itu ada gap data dari beberapa jenjang ya. Yang pertama, dari satu angka kematian pasien itu tidak tercermin di laporan data kabupaten dan kota. Banyak laporan dari Nakes di berbagai rumah sakit ya di daerah yang itu berbeda sekali dengan data kemudian yang muncul di kabupaten kota gitu. Nah, kemudian jenjang berikutnya adalah gap data yang berbeda. Lapor COVID ini kan dan juga teman-teman di kawal COVID ya itu sama-sama melakukan rekapitulasi data kematian yang dibuat oleh kabupaten kota di seluruh Indonesia, lalu kita bandingkan data yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan dan kemudian diturunkan ke provinsi, dan itu ada gap yang jauh sekgi. Kalau di Jawa Timur bagaimana Mas Arief temuan Anda? Spesifik Jawa Timur, karena tadi Bu Gubernur mengklaim yang paling mendekati realitas itu katanya Jawa Timur. Kalau teman-teman NGO LSM Justru itu, saya pengen cerita kronologinya dulu, biar nanti clear sampai ke Jawa Timur. Karena di data nasional itu ada perbedaan, misalnya data yang kita rekapitulasi, laporan dari kabupaten kota di seluruh Indonesia, itu sudah ada 100.436 jiwa yang meninggal per 23 Juli. Nah, datanya Kemenkes itu baru 80.598. Jadi ada 24,6% data dari kabupaten kota itu yang lebih tinggi dari laporannya Kemenkes. Lalu itu di mana? Ini sudah 1,5 tahun semakin jenjang. Nah, berdasarkan itu kemudian kami merinci nih, daerah mana yang gapnya paling jauh nih. Yang paling jauh itu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu menjadi provinsi dengan selisih kematian yang tertinggi ya. Dari laporan kabupaten kota tadi ada 10.731, Jawa Barat itu 6.230, Yogyakarta itu 762. Memang Jawa Timur dan data provinsi dan data kabupaten kota itu hampir sama. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ada gap data yang sangat besar antara temuan di komunitas, misalnya orang yang meninggal isoman dan rumah sakit dengan data kabupaten kota. Dan ini seragam. Misalnya ya pada 12 Juli data dilaporkan di Pemkot Surabaya yang juga ditulis oleh Pemprov Jatim itu hanya 2 korban jiwa pada tanggal itu. Padahal dari 1 rumah sakit saja di Surabaya itu saya mendapatkan data itu ada 62 korban meninggal, 30 diantaranya di IGD. Contoh lain di Malang pada tanggal 20 Juli korbannya 0 gitu. Tidak ada satupun korban yang dilaporkan oleh Pemkot Malang, dan itu juga ada di webnya Jatim. Sama-sama 0. Padahal dari bagian pemakaman prokes di Malang saya dapat data itu adalah 26 orang meninggal saat itu. Dan 9 diantaranya pasien isoman dengan status yang jelas tuh, reaktif antigen dan seterusnya. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Jadi menurut saya dalam kasus Jawa Timur itu kompak kabupaten kota, tapi sama-sama underreported gitu. Nah, daerah lain tadi kabupaten kotanya dia sudah underreported, tapi setidaknya kabupaten kotanya lebih tinggi catatannya dibandingkan provinsi dan nasional. Jadi bagaimana Bu Hovifah? Jadi yang tidak akuratnya dari kabupaten kota dan provinsi juga tidak akurat ini, Bu? Tidak, saya tadi sampaikan ini bahasa tidak benar ini kalau kompak gitu. Jadi pemerintah provinsi Mbak Nana tidak ada OPD yang punya tupoksi ngurusi kematian, adanya di kabupaten kota. Di provinsi tidak ada tupoksi dari OPD yang ngurusi permakaman, adanya di kabupaten kota. Jadi yang input adalah kabupaten kota. Selalu yang input, jangan bilang kompak, saya rasa nggak fair ini. Kita Ibu, saya mau agregator diluruskan. Baik. Diluruskan ini. Baik, Ibu, saya mau konfirmasi. Saya mau konfirmasi satu. Positif. Ya, kalau nginput positif dari lab, kalau nginput bar dari rumah sakit, kalau nginput kematian dan kesembuhan dari Dinkes kabupaten kota. Lalu kalau tidak dari mereka, kita nginput dari mana? Jadi begitu agregator, tidak ada misalnya, kenapa tidak ada gap yang masuk dari kabupaten dan yang ada dari pusat, sudah itu yang diunggah oleh Pemprov. Sejujurnya transparansi di webnya Pemprov Jawa Timur itu sangat terang sekali dari 80 item variabel. Oke, Mas Arief silakan ditanggapi singkat, Mas Arief. Ya, jadi kalau menurut saya, kalaupun misalnya tidak kompak ya, tetapi saya pikir peran dari Bu Gubernur mungkin perlu untuk mengklarifikasi kepada kabupaten kota masing-masing, karena
memang indikasinya ada gap data yang luar biasa jauh ya antara kematian di komunitas maupun di rumah sakit dengan data yang dilaporkan kabupaten kota, dan sayangnya ini merata di hampir semua kabupaten kota di Jawa Timur kalau kita lihat satu Saya gitu. sudah sampaikan seperti yang dari kota Surabaya. Saya sampaikan gimana ini Pak Wali. Nah, itu kemudian Bu, ini ada pengantar depannya. Jadi bukan juga kita nutup-nutupi atau kita kemudian kong kali kong, bahasa Mas Ahmad Arief kompak itu kan nggak pas sekali gitu. Coba tugas Pemprov apa? Kan agregator dari bawah, kemudian bottom up proses kan, ya. Baik. Bu Hovifah, saya ingin konfirmasi satu hal saja singkat. Di laporan majalah Tempo ada yang menyebut pada saat rapat di bulan September 2020, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Anda pernah secara terbuka mengatakan data kasus positif bisa diunggah bertahap agar grafik kasus tidak menjulang. Betulkah pernah menyatakan seperti itu, Bu? Instruksi supaya dicicil datanya? Ya, jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena apalagi ada keterangan supaya hijaunya tidak berubah. Karena dari awal belum ada kabupaten kota yang hijau. Jadi hal-hal yang mungkin menurut saya harus diklarifikasi karena di situ katanya rapat di Batu. Saya tidak pernah itu rapat di Batu. Kita beberapa kali rapat di Bakorwil dalam rangka evaluasi. Waktu itu Kampung Tangguh di Malang Raya, pesertanya juga hanya 3. Nah, kalau di Batu itu sama Pangdam sama Kapolda. Saya rasa sangat clear bahwa proses yang kita lakukan adalah proses yang ingin kita berkali-kali. Ini kalau tidak muncul kasusnya, tracingnya, testingnya juga nggak muncul. Jadi surveillance itu sesuatu yang sangat sering saya sampaikan. Baik, Bu Hovifah, terima kasih waktu Anda di Mata Najwa malam hari ini, Ibu. Ya, sama-sama Mbak Nana. Pemirsa tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan membahas ironi yang lain lagi. Ada kasus di mana WNI yang pulang ke Indonesia menjadi korban pemerasan karantina. Seperti apa ceritanya? Setelah pariwara, tetap di sini.